Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dan para subscriber. Hari ini kita akan diskusi tentang bisnis manajemen. Kita akan bicara tentang manajemen produksi juga, manajemen SDM sama manajemen keuangan. Banyak yang akan kita kupas terkait dengan bisnis manajemen. Di dalamnya ada satu kesatuan sistem, ada komponen-komponen manajemen yang saling berkaitan satu sama lain. Baik, mari kita dengarkan mahasiswa kita mempresentasikan materi tentang bisnis manajemen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alay Burhanan sebagai dosen pengampu kita mata kuliah Pengantar Manajemen Sekolah Tinggi An-Najah Indonesia Mandiri. Kali ini kita akan memberikan pengetahuan seputar manajemen bisnis yang insya Allah mengantarkan Anda semua untuk menjadi pebisnis yang dalam memulai suatu bisnis tentunya kita harus mengetahui tentang manajemen bisnis. Kali ini kita akan mengupas tentang manajemen bisnis. Manajemen menurut Henry Fayol adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif. Sedangkan bisnis menurut Bond adalah aktivitas yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menyediakan barang dan jasa. Jadi, manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam usaha dan bisnis. Ini adalah fungsi dari manajemen bisnis. Fungsi manajemen bisnis ada 4, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Pertama, planning. Dalam manajemen bisnis, planning mengacu pada proses perencanaan tujuan, strategi, dan tindakan untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Proses ini melibatkan identifikasi peluang dan resiko, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, organizing. Dalam manajemen bisnis, organizing merujuk pada pengaturan dan pengelompokan sumber daya, termasuk manusia, peralatan, dan waktu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Proses ini melibatkan pengelompokan struktur organisasi, penentuan tugas dan tanggung jawab, pendistribusian sumber daya agar setiap anggota mengetahui peran dan fungsi dari organisasi tersebut. 3. Directing. Dalam manajemen bisnis, directing berfokus pada kegiatan memberikan arahan, motivasi, pengawasan, dan komunikasi antara manajer dan anggota tim. Proses ini mencakup memberikan petunjuk, memberdayakan sumber daya, memberikan timbal balik, dan menciptakan lingkungan yang kreativitas. 4. Controlling. Dalam manajemen bisnis, controlling merupakan proses pengawasan dan evaluasi bisnis untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan, pengukuran, dan perbandingan antara hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam manajemen bisnis. Komponen dalam manajemen bisnis ada 5, yaitu manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen distribusi, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari aktivitas-aktivitas pemasaran. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan kepuasan dari pelanggan, dan memastikan produk tersebut bersaing secara efektif di pasaran. Yang kedua, manajemen produksi. Manajemen produksi mengatur produksi barang di perusahaan, tentunya juga mengontrol barang dan fungsi dari mesin tersebut. Tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa
menggunakan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan yang digunakan supaya mencapai sasaran perusahaan dalam hal kualitas, kuantitas, dan biaya produksi. Yang ketiga adalah manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses ini melibatkan pengelolaan rantai pasokan. Tujuannya untuk memastikan barang atau jasa tersedia di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, juga biaya produksi yang optimal. Yang keempat, manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam segala aspek yang terkait dengan tenaga kerja. Tujuannya untuk mengoptimalkan produktivitas, kinerja, dan kepuasan karyawan. Terakhir, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini